Halo kawan-kawan semua, hari ini kita akan belajar bagaimana membuat hyperlink, ya hyperlink di mana hyperlink ini secara otomatis membuka file yang kita bikin berdasarkan kebutuhan part number atau kode produk kita ya. Seperti ini kawan-kawan ya, misalnya di sini ada berisi folder yang berisi part number ya, nama part number dan deskripsinya ya, atau keterangan-keterangan ya. Nah, bagaimana kita membuat suatu lembar kerja di mana ketika kita mengklik linknya, otomatis langsung membuka file-file yang ada di sini sesuai dengan yang kita kehendaki ya kawan-kawan ya. Nah, dalam hal ini file ini kode partnya ada pada karakter bagian depan sebanyak 5 karakter. Semua di bagian depan ya, sebanyak 5 karakter. Nah, misalnya bisa saja ini berisi suatu spesifikasi dari produk tersebut. Nah, biasanya ini akan sangat dibutuhkan oleh bagian engineering. Nah, misalnya kayak ini ya, begitu file ini diklik, dia akan keluar ya, filenya adalah ayam betina, misalnya seperti itu ya kan filenya. Nah, dia biasanya kebutuhan si engineering atau maupun di bagian quality. Jadi misalnya ini bisa jadi file ini berisi check sheet. Misalnya ini ya, check sheet part number 004. Ini berisi check sheet part number 003. Sehingga ketika teman-teman di quality bisa yang mau dicek apa langsung diklik di sebelahnya ya. Nah, sebagai contoh ya seperti itu. Nah, untuk itu kawan-kawan, mari kita mulai. Namun sebelumnya, teman-teman yang baru pertama kali berkunjung ke channel ini, agar Anda subscribe, sehingga Anda tidak ketinggalan video-video yang akan datang. Dan teman-teman semuanya, ini agar di like dan share ke teman-teman Anda, sehingga teman-teman Anda juga mendapatkan pembelajaran yang sama dengan Anda. Ya, baik kawan-kawan, kita mulai ya. Pertama sekali, di sini biasanya teman-teman kan punya di headernya ini ada logo perusahaan, ada judul daripada lembar kerja ini. Oke, pada kali ini saya tidak akan bahas logo dan judulnya, langsung ke isinya ya. Pertama ini kita harus tahu dulu folder ini di mana ya. Folder ini ada di mana ya, kayak gini ya. Foldernya ada di di kode produk ya. Oke, ini saya tulis di sini ya kawan-kawan ya. Di kode produk. Ini folder ya, nama folder. Oke. Nah, lalu nanti kita coba bikin di sini part yang mau kita daftar part ya. Lalu di sini linknya. Oke, seperti ini ya kawan-kawan ya. Misal tadi, ini PN 003 ya. Lalu di sini PN 006 misalnya seperti itu. Oke. Nah, lalu seperti ini kawan-kawan ya. Coba kita bikin gini ya. Nah, lalu di sini nanti link harus diklik nanti di sini ya. Ini misalnya link, namanya link kah atau akses ya, atau buka file gitu ya. Buka file misalnya gitu. Nah, begitu buka file ini kita klik nanti dia otomatis membuka file yang ini ya. Misalnya ini kawan ya. Kalau ini part 003 saya buka, nanti otomatis dia langsung membuka file PN 003 yang ini, satu sisir pisang. Kira-kira seperti itu. Oke kan kawan? Nah, pertama sekali ini sudah ada, lalu di lembar berikutnya atau lembar di sini pun sebenarnya bisa ya. Kita bikin lagi di sini bisa, cuma nanti lembar kerja Anda menjadi terlihat ramai ya, rame, sedikit berantakan ya. Untuk itu kita bikin di sini ya. Ini kita bikin folder dir file ya. Kita sebut ini folder dir file ya.
Di sini sebenarnya yang mau kita bikin adalah sama dengan ini kawan. Jadi folder dir filenya itu sama dengan ini. Ya. Nah, tulisan ini boleh bebas-bebas saja ya. Misalnya bisa aja dir file gitu kan, bisa ya. Bisa seperti itu kan. Nah, ini tempatnya di sini. Namun kawan-kawan, di sini pertama sekali ini harus kita tulis sebenarnya dan begini kawan ya. Bintang ya, begini kawan nih. Oke. Nah, kemudian kita harus masuk ke name manager. Saya bikin yang baru ya, saya yang baru. Misalnya namanya saya bikin apa PQX lah gitu ya, PQR lah, nah, sebut kita PQR. Nah ini skopnya hanya di workbook ini ya, nah, di semua workbook ininya. Kalau kita hanya mau di sheet 2 ya, di sheet 2 kita pilih. Tapi untuk kalau mau berlaku untuk semua ya workbook ya. Lalu di sini ini kita pilih ini kawan ya, kita pilih ini ya. Lalu kita tambah di depannya files ya. Seperti ini kawan. Oke. Dan ini oke. Selesai kawan ini. Close. Oke. Lalu kita bisa nanti kita dir apa aja file yang ada di dalam kode produk ini. Ya. Kita bikin seperti ini kawan, sama dengan index ya, index dari apa tadi namanya? PQR ya. Udah ada di sini ya, PQR, koma 1 gitu ya. Seperti itu kawan. Lalu selanjutnya juga kita bikin PQR, 2 ya. Oke, dan seterusnya. Jadi PQR, 1 ini dia akan memanggil file yang urutan abjadnya paling pertama. Pada video sebelumnya, Anda bisa lihat di video sebelumnya, dir file itu seperti apa. Pasti dia akan seperti ini kawan-kawan ya, folder ini sebenarnya part number 006 dia urutan di dalam melihat di sini seolah-olah urutan pertama 6. Padahal sebenarnya urutan pertama berdasarkan abjad adalah ini ya kawan-kawan ya, PN 001, dan ini urutan yang kedua ya. Oke kawan. Nah ini kita akan tulis semua yang kedua, yang ketiga dan seterusnya. Tapi kalau file di dalam folder ini sangat banyak ya, tentu kita akan menulisnya tidak seperti itu ya, akan kelamaan. Untuk itu, karena dia dimulai dari 1, ya kita bikin di sini row ya, di sini row saya bikinnya. Oke. Dikurang berapa di sini? Ya, ini kita bekerja di row kelima, berarti dikurang 4. Ya kawan ya, seperti ini ya. Row itu gini loh kawan, row itu apa? Misalnya ini sama dengan row. Saya bikin begini, ya. Ini 5 ya. Kalau di sini row-nya berapa? Sama dengan row. Ya. Ini berapa row-nya? Harus ada dalam kurung ya. Row-nya 3. Jadi otomatis dia mencari baris keberapa ini. Nah, yang ini sekarang kan baris keberapa? Ini kan baris kelima. Padahal kita tadi di sini adalah 1, sehingga kita kurang 4. Nah, lalu kita copy ke bawah, tapi sebelum kita copy, kita coba lihat di sini ada PQR, ya udah ini langsung bisa kita copy ya kawan ini. Nah, kelihatan di sini kawan, ada 6 file yang ada di dalam ini ya. Nah, file ini kawan-kawan ya, file ini kan bisa bertambah terus-terus ya kawan ya, bisa bertambah sehingga mungkin kawan-kawan di sini harus mengcopy sebanyak mungkin di sini ya. Oke, memang ada risiko sedikit nanti besar file ini jadi sangat besar nanti ya, oke kawan. Oke, lalu di sini saya bikin di sini mengambil part number ini agar bisa nanti kita bikin VLOOKUP sama dengan left
Nah, ini koma sebanyak 5 karakter ya kawannya. Oke kan kawan. Ini kita copy aja semua. Oke. Kan seperti itu kawan. Jadi file di sini sudah banyak ya. Contoh nih, misalnya saya tambah nih kawan ya. Saya misalnya ngambil dari sini ya. Mudah-mudahan di sini ada satu file ya. Oke, contoh di sini picture inilah misalnya ya. Saya copy ke dalam dari kode produk ini, misalnya tampaknya. Oke. Ini misalnya saya ganti namanya menjadi di depannya saya bikin PN 009 lah misalnya gitu ya kawan ya. PN 009. Nah, nanti di sini kawan perhatiin di sini. Nah, perhatikan di sini. Ya, ada PN 009. Nah, ini dalam bentuk PNG ya. Oke. Nah, dan seterusnya kalau Anda bisa ditambah ya. Oke, lalu berikutnya kita masuk ke lembar kerja kita. Lembar kerja kita. Misalnya kita tidak perlu semua kita tampilkan ini ya dalam list ini ya. Misalnya kita hanya tampilkan dua atau tiga lah ya. Kita bikin di sini PN 009 ya. Tadi kan ada 009 ya. Oke. Nah, bagaimana nanti kita mengisi di sini sehingga ini bisa langsung kita klik. Ini kita klik. Ya. Ini kita klik langsung membuka file yang ada di sini. Oke. Baik kawan-kawan, untuk pertama kali ya kita coba bikin seperti ini kawan ya. Di sini kita bikin VLOOKUP sama dengan VLOOKUP ini ya. VLOOKUP ini koma ini ya. Kita ambil dua kolom, nanti yang kita dapatkan adalah kolom kedua ini ya. Nah, lalu kita ambil nilai kedua ya tadi ya. Nilai kedua, kolom kedua ya. Kolom kedua. Nah, ini. Jadi udah dapat seperti ini kawan nih. Oke. Tapi ini kan belum bisa diklik jadi link ya. Untuk itu, kita bikin lagi di sini kawan sama dengan hyperlink ya. Hyperlink. Hyperlink apa kawan-kawan? Hyperlink. Hyperlink ini ya. Oke, karena dalam hyperlink itu kita harus tahu juga foldernya ada di mana. Oke, ini dan jangan lupakan kawan seperti ini harus ada ini ya. Oke, dan ini ya teman-teman gini ya. Oke, seperti ini. Nah, sebenarnya dia sudah dapat ini ya, sehingga kalau saya klik di sini langsung nanti keluar karena di sini satu sisir pisang, yang keluar nanti satu sisir pisang ya di kampanye. Dan ini kita copy aja ke bawah ini ya. Nah, lalu di sini kawan perhatikan di sini tadi, ini kan bisa salah-salah karena di sini memang harus sel ini kita harus bikin agar tidak bergerak di sini. Kita bikin seperti ini ya. C3 ya. Oke kawan-kawan. Sehingga sekarang kita udah punya oke. Ya ini kawan-kawan nih. Sehingga kalau ini kita klik lagi ya yang dibuka tadi ini ya sesuai dengan filenya tadi ya. Oke. Part number 009 tadi di sini ya. 009 adalah ini nih. Ya, kalau kita klik ini seperti ini kawan ya. Oke. Nah, kalau seperti ini nih, terkesan nih sangat panjang ininya ya. Nah, ini bisa kita ambil ini VLOOKUP-nya. Nah, kita gantikan ke
Di sini tadi ini kan C6 ya, kita gantikan ke C6 ini. Ya, kita gantikan ke sini, kawan-kawan. Lalu ini kita copy lagi. Kita copy lagi. Nah, sekarang ini bisa kita hapus. Ini bisa kita pindahin ke sini, kawan-kawan ya. Jadi rumus sebenarnya adalah seperti ini. Ya. Oke. Nah, di sini ada bedanya sedikit ya, kawan-kawan. Ini seolah-olah nama filenya muncul di sini. Ini bisa juga kita bikin jadi gini, kawan ya. Jadi yang muncul itu di sini bukan nama file, tapi di sini kita bikin ya, klik untuk buka file. Misalnya seperti ini, kawan ya. Oke. Atau ini bisa isinya link atau bisa macam-macam lah sesuai dengan kebutuhan kalian apa yang mau ditampilkan. Jadi di sini seolah-olah klik untuk buka file seperti itu. Ya, paham ya kawan-kawan ya. Sekarang kita buka misalnya contoh ini nih. Ya. Nah, seperti ini ya kawan-kawan ya. Udah. Nah, tinggal kalau mau misalnya kita mau nambah di sini PN001 gitu ya, PN001 gitu ya. Kawan-kawan tinggal nanti nih copy aja nih. Copy ini. Nah, PN001 itu apa? Ya, ini nama filenya PN001 mangga gambar mangga gitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang catatannya gini kawan. Terkadang di sini kita salah menulis folder ini. Kadang kita bikin tanpa backslash atau yang dengan backslash. Nah, kalau dengan backslash ini kan menjadi saran nih. Menjadi error ini semuanya. Ya. Oh, di sininya kan menjadi error nih. Ya, kalau kita coba clear lagi nih ya. Oh, dia masih bisa dibaca ya kawan-kawan ya. Kebetulan dia masih bisa dibaca. Coba kita ini lagi. Oh, bisa dibaca ya. Oke, itu bisa dibaca kawan. Nah, seandainya nggak bisa dibaca, berarti nanti teman-teman di sini, rumus ini harus menggunakan if sheet ini, karakter paling belakang backslash, maka langsung isinya tanpa ini. Dan jika salah, baru pakai ini, gitu kawan-kawan ya. Tapi ini kebetulan bisa dibaca ya. Oke, demikian kawan-kawan video kali ini untuk yang part numbernya ada pada karakter depan nama file ya. Nah, nantikan video yang akan datang di mana nama filenya berbentuk seperti ini kawan ya. Jadi di sini, nah seperti ini. Jadi kalau kita lihat di dalam file dalam folder ini isinya part numbernya ada pada karakter paling belakang, ini malah di tengah-tengah nama file, ini di tengah-tengah juga, ini bagian depan, ini di tengah-tengah juga. Bagaimana kita membuat model bir file seperti tadi, membuat linknya ya. Nah, bisa teman-teman bayangkan kalau Anda sudah terlanjur banyak file sampai ribuan, mengganti ini menjadi bagian karakter bagian depan, karakter terdepan itu memakan waktu yang lama. Nah, kita akan pelajari selanjutnya. Oke kawan-kawan, ini dalam menyimpan file ini harus kita simpan dalam, misalnya seperti ini kawan-kawan ya. Misalnya kita simpan di sini dir ya, dir Excel. Nah, perhatikan kawan ya. Di sini kalau kita save nih, dia ada perintah seperti ini, harus dalam makro ya, harus dalam format makro. Format makro itu ada di sini kawan ya. Excel enable format makro. Oke kawan-kawan. Nah, semoga bermanfaat ya buat kawan-kawan semua ya. Terima kasih.